Bersama dengan saya, yang satu pengusaha kopi. Gokil. Benar. Kopi Singgah. Betul. Yang satu Arif Brata, komika idola Indonesia. Amin. Mas Tahu nggak Panji. salah satu penyesalan terbesar gue nggak bisa nonton langsung Teta Jakarta. Waduh. Yang katanya lebih lucu daripada Komodo Menu katanya. Iya. Ya begitu Mas Panji. Iya. Ya Allah. Sound aman? Tiba ada lagi pembahasannya. Emang. Ada pembahasan itu. Iya. Masih hangat waktu itu soalnya. Betul sekali, betul. Maaf Mas Panji. Ya nggak apa-apa. Namanya juga komedi. Komedi. Untuk yang kaget, saya sekarang sedang berada di Jakarta, bukan mereka yang saya bawa ke New York. Mungkin nanti kapan-kapan, amin. Gue lagi di Jakarta karena lagi banyak urusan, tapi utamanya sih karena anak-anak kangen, jadi gue pulang ke sini untuk bawa. Kebetulan kan saya duit banyak stand up dari New York. Parah sih Mas Panji. Iya. $7 satu job. Iya. Setara berapa itu Mas Panji? Kali 15.000 aja. 15.000. Oh iya. Stand up begitu? 300. Berapa ya? 3.000. $7 kali 15 berapa? 7 kali 15 berapa? 105.000. Tuh. 105.000. Respect. Tapi di sini sebenarnya kami ngobrol-ngobrol karena Brata sama Jadu berencana untuk keluar dari Comika. Kenapa ketawa? Bener kan? Bener kan? Jadu sama Brata mau keluar dari Comika. Mereka akan jalan sendiri ya. Jadi Jadu akan nge-manage Brata, dan Brata rencananya mau jadi boneka yang gini-gini di Kopi Singgah. Yang di depan Kopi Singgah yang gini-gini. Yang sudah robek sininya ya. Jadinya ini ya gini-gini doang gitu. Ya Nah jadi Jadu akan keluar, akan nge-manage Brata. Rencananya sih mungkin ada talent lain juga dari Comika yang akan keluar. Masih mikir-mikir. Mungkin juga akan di bawah Jadu kalau Brata izinkan. Tapi di kesempatan ini gue tuh pengen ngobrol sama Jadu sama Brata lebih banyak soal pertumbuhan karir seorang komika dan apa yang dibutuhkan dari seorang komika dari orang yang ngebantu dia ngurusin karir. Karena lu berdua ketemu juga baru di sini kan? Baru di sini. Iya kan? Iya. Apa jangan-jangan Brata ini pelanggan Kopi Singgah? Enggak. Belum Lucu ada. juga nih orang gitu. Belum Gitu ada. banget Belum ada Kopi Singgah tuh. Iya. Lu waktu sini. itu ditempelin serta-merta hanya karena kesamaan dari Sulawesi ya? Iya, waktu itu. Rasis ya berarti ya? Iya, Mas Panji aja di grup nih. Makassar juga tuh, Rip, gitu. Udah ditempelin. Iya. Jadi mereka tadinya nggak kenal, kenalnya sama-sama di sini. Iya. Terus memutuskan untuk jalan sendiri, ngebangun sendiri lah kurang lebihnya. Nah, gue tuh sama Rama tuh salah satu komisaris. Itu dalam obrolan kami suka ngomongin akan ada masanya di mana talent-talentnya Comika tuh keluar dari Comika untuk berbagai macam alasan. Ada yang karena kesel, karena nggak merasa kebantu. Ada yang ngerasa jalannya udah nggak bisa bareng sama Comika karena apa yang dia mau dalam karir nggak ada hubungannya sama apa yang Comika lagi perjuangkan. Mungkin aja kan? Kan Comika juga punya misi sendiri. Atau ngerasa Comika udah nggak bisa lari kenceng dengan talentnya karena makin besar perusahaan, makin pelan jalannya. Atau mungkin secara umum talentnya keluar dari Comika karena talentnya tahu apa yang mau gue lakukan dan nggak butuh Comika juga, gitu kurang lebihnya. Tapi yang paling menarik adalah proses menuju ke situ. Karena kalaupun ada komika yang bilang, gue keluar dari Comika karena Comika nggak bantu banyak untuk gue. Ketika pun dia keluar, dia tahu setidaknya apa yang dia mau dalam karirnya dia. Ya. Karena nggak semua orang jadi stand up comedian tahu apa yang dia mau lakuin dalam karirnya kan. Nah, gue pengen banget nangkep perjalanan Brata, terutama bersama dengan Jadu, dan Jadunya juga perjalanan mengenal Bratanya. Ya. Untuk sampai tahap di mana kita jalan aja yuk berdua gitu. Itu kan komitmen sendiri ya. Iya. Untuk jalan berdua. Nah, Kan berarti kan cukup akrab gitu. cukup akrab. Iya. Nah, di awal tuh sebenarnya saya kan sebenarnya ngobrol sama Mas Panjinya belum kan sebenarnya. Sama Jadunya aja terus. Jadi Jadu komunikasi ke Mas Panjinya. Karena saya tuh belum bisa ngobrol langsung sama Mas Panji, nggak enak gitu kadang. Soal kayak ya udah saya putuskan untuk lu sendiri tuh deh belum jalan. ngomong ke gue ya? Iya, kok gue lupa ya? Kayak udah ya? Makanya saya kayak udah kayak di sini tuh kayak Iya, gue lupa ya? ya, Tapi makanya iya kan? Iya benar. makanya saya tuh di sini ya memulainya dengan sangat berterima kasih dari Mas Panji dan juga Comikanya. Waktu itu pernah meeting yang saya ingat sekali.
Mas Panji meeting di atas waktu nggak salah. Di sini di gedung ini dan Di gedung sini, iya di gedung sini. bukan Lina. Ketika orang sudah memutuskan keluar, saya sudah merasa bangga begitu karena udah artinya anak-anak dari Comika itu sudah pantas lah dan merasa dirinya udah bisa nih untuk sendiri gitu tuh waktu itu. Jadi itu yang selalu menjadi bunga tidur saya kayak oke lah kalau kita naik level berarti harus ada keputusan untuk itu gitu. Dan Bunga banyak tidur itu sekali kan mimpi kan? Iya maksudnya mimpi pada saat kita mau tidur begini. Oh belum bunga tidur berarti ya. Iya. Pemikiran saya belum tidur. Iya. Iya. Berarti ini bibit. Bukan bunga masih bibit. Iya, masih bibit. Iya. Habis iya, itu iya. udah sering ngobrol-ngobrol juga sama Jadunya. Akhirnya kepikirannya soal untuk sendiri gitu dan jalan sama Jadu karena banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Comika ini Mas Panji. Banyak masalah juga sih. Banyak masalah juga. Karena Banyak tadi ilmu yang Jadu dapat. ngomong sama gue Jadu. katanya kodong manajemen. Waduh. Kode manajemen. Udah ada. Terus slogannya emang tinggal kok gitu. Jadi slogannya gitu, Masih emang harus. tinggal kok bukan masih harus. Emang tinggal tuh Emang masih tinggal harus. kok gitu kan. Iya. Komika hidup dari apa? Ditanya. Iya, nanti Komika dari apa? nanti ada kantornya gitu. Ada kantornya, Komika hidup komika dari dari apa? apa? Iya. Jadi harus Terus di kerja tembok terus. ada tembok biru saya. Emang tinggal. Emang kok. tinggal kok, jadi bukan masih harus. Itu tuh. Iya. Sama apalagi ya berpikirnya karena kan sebenarnya ini sudah jalan dan Mas Panjinya itu sudah di New York juga. Itu salah satunya juga yang sebenarnya saya tuh merasa kehilangan sosok Mas Panji juga. Banyak talent pada ngomong gitu. Iya. Padahal pas gue lagi di sini kagak ada apa-apa juga. Ada yang bilang begitu? Ada. Itu kata-kata saya. Kenapa? Karena kau ikuti siapa itu? Siapa Bang Abdur? Siapa lagi? Jangan kau ikuti lah itu. Iya. Ya ke New York dong kalau gitu. Hah? Ke New York. Hah? $7. Ya, beneran komika hidup dari apa itu? Dari YouTube dong. Dari YouTube dong. Terima kasih Dari member YouTube. saya. Alhamdulillah. Akses dan member-member saya. Membership ya, oke. Terima Iya, kasih. Terima Iya. kasih untuk member Paduka, Tuan. Iya, saya juga member Nyari Berata. Aduh, maaf ya, maksudnya belum ada konten Aman, lagi. saya support, sifatnya saya support. Support. Iya, gue lupa lu belum ngomong sama gue. Maaf ya, gue malah Saya minta maaf juga, malah bikin Panji. konten. Nggak apa-apa Gue dong. ingetnya kenapa udah ya. Karena saya ngobrol juga sama Jadu terus. Jadi Tadi emang kan- orangnya bocor sih. Parah Enggak sih. dong, saya juga belum ngomong Mas Panji. Iya. Ke gue. Iya, Mas Panji tuh yang langsung nembak. Gue dengar lu mau cabut ya, gitu. Oh iya bener deh. Lu kenapa sih pada nggak mau cerita sama gue? Belum, Orang tuh karena pada emang cerita. belum waktunya. Emang mau kapan? Tapi kan intinya kan iya kan. Iya benar Iya, Mas iya. Panji, mau gitu. Gue pengen tahu. Ya. Lu tuh pertama kali, lu tuh masuk kapan sih? Tahun berapa? 2000 berapa? Lu sempat Magang masuk tuh 2019, iya. Magang 2019. Bulan Agustus, Mas Panji. Berdua waktu itu ya. Terus. Sama? Bertiga. Papi Zita. Zita. Yang megang Mbak Zita, Mila. Zita bener. Waktu itu talent tuh masih gue, Mila, Awe, Barai. Barai udah juga masuk. udah. Iya. Iya. Terus lu sempet keluar karena lu pengen kerja di bank. Betul. Parah budak korporat memang. Asli. Parah. Enggak sih, dia lebih ke perintah ibu. Iya. Oh, iya. Ibunya Comika. Peh. Perusahaan apa, Apa itu? itu? Mandarai dong, ya kan? Kerja pakai hoodie. Mana? Iya, ada? apa itu? Harus Celana pendek. pendek, Iya. pakai Air Max. Aduh, Ini. pakai dasi dong. Iya dong, pakai celana Batik, pantofel. Iya, gitu-gitu ya. Betah berapa lama lu di Mandiri waktu itu? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Iya, habis itu lu balik lagi? Balik lagi. Langsung nempel sama Enggak. Pertama tuh jadi Ke gue? asistennya Mas Awe. Angga. Oh iya. Mas Angga. Itu tuh 3 sampai 6 bulan. Karena nempelin Mas Panji dan Mas Angga. Setelah itu baru tuh diminta untuk pegang 5 talent. Bang Gue? Awe. Enggak, Oh Mas iya, Panji gue udah sama enggak. Angga, ya. Bang Awe, Bang Bari, Rin, Brata sama Mbak Mila. Nah, 5 tuh. terus Jadu direkam sedang boker. Betul sekali. Gua masukin videonya. dipakai- Wah. Itu dipakai tiap tahun. Tiap tahun selama Tiap tahun. lamanya Tapi dong kalau dikirim berak lagi. yang bulat. Bukan telanjang bulat. Tapi- Itu tuh mau mandi. Oh, Tapi mau lagi mandi. berak kan? Lagi berak. Tapi mau telanjang mandi. bulat kan? Telanjang. Itu siapa yang rekam? Bang Awe. Siapa lagi? Siapa Yang punya lagi? power, yang Masuk-masuk punya ngomong lagi. Iya. Jadu, lu tahu nggak gitu? Iya, kayak nggak ada Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Nah, lu masuk waktu itu tahun berapa? Tahun 2019 19 juga? Enggak, 20.
20 kan? 20 pertengahan setelah lebaran. Ih, Iya. 20 Pandemi dong? Covid, pandemi. Pandemi. Iya, pandemi kita masuk. Oh, saya ketemu dia itu tektokan pada saat foto Konvoy. konvoy yang ada di Photoshoot. daerah masing-masing. Ya. Itu iya. tuh, saya ketemu photoshoot. dia, saya bilang, Jadu, orang Jawa ini. Kan dia bilang, ini Bang Arif ini dia bilang begitu tuh, Oh, lama-lama. teks baru teks ya? Iya. Nggak kedengeran belum ngomongnya? Iya, belum kedengeran ngomongnya. Namanya Jadu kayak orang Jawa ya? Jadu, saya bilang, oh iya. Iya mas, saya bilang begitu. Iya benar. Udah benar nggak mas fotonya kayak gini? Hmm. Ntar dulu ya Bang Arif, ini, dikirim ulang lagi Bang, ini. Saya orang Makassar loh. Dari tadi kok. Dari tadi kita harusnya orang Makassar saja. Ya, udah lebih enak ngobrolnya. Iya, udah Iya. tuh. Oke. Akhirnya dari situ ketemunya pas di mana nih? Di Gedung Lina. Gedung Lina? Ketemu pertama kali. Iya, di situ tuh. Wah, Gedung Lina lagi. Iya, ketemunya di situ. Hantunya aja hantu Orba tuh Gedung Lina. Ada. Emang udah lama sih. Saya tanya kalau ngomong belakangnya ken. Kami arahkan karena tua banget. Nah, waktu itu Jadu masuk di tahun yang sama. Siapa lagi yang masuk ya? Rin waktu itu kerja. Iya, barengan tuh. Rin kerja. Setelah itu Rin kan setelah dari 5 itu Rin masuk lagi, masuk jadi talent. Lu ingat nggak waktu lu masuk saat itu karir lu lagi seperti apa? Posisi lu di stand up. Lu Di udah pernah stand bikin up? spesial? Iya, udah pernah bikin spesial. Terus baru mau naro digital download Mahabharata waktu itu. Mahabharata. Terus habis itu ya karir masih ya bisa dibilang tidak terlalu terlihat juga Mas Panji karena setelah Suci 8 itu nggak terlalu ngefek juga naiknya. Habis itu masuk Comika. Nah, di situ tuh baru kelihatan kayak dikasih bikin konten untuk promo Mahabharatanya. Waktu itu dikerjain sama Bang Bari. Dia kan masih bantu-bantuin tuh. Dia masih di Comika ID waktu itu. Oh iya, betul. Comika ID bikin video ini terus abis itu kata dia bagus nih Rip kalau kau bikin itu video-video kayak gitu ide-idenya. Kan saya kan waktu itu promonya bagaimana ya? Jadi ada video yang saya ambil tuh ada ojol di banjir jatuh ke dalam ini sampai masuk benar-benar masuk. Habis itu saya sambungin dengan saya pakai baju ojol jatuh ke bawah. Waduh, saya di mana nih? Download Mahabharata gitu doang. Gitu. Jadi kayaknya dia yang jatuh terus mana nih gitu ada. Iya, Boleh tuh Rip, bikin aja gitu. Habis itu pandemi. Nah, di pandemi itu betul-betul saya hidup dari digital download. Oh iya, Mahabharata ya? Mahabharata Itu karena bahasanya bahasa Makassar ya? karena ya udah saya jual itu terus habis itu kan bikin konten kayak Haji Rate terus ada konten-konten Makassar begitu Mas Panji. Nah, itu sudah mulai naik. Orang sudah mulai siapa ini orang. Nah, ketika saya video dan masukin link digital download saya, nah di situ tuh Makin ngangkat. akhirnya ngangkat karena betul-betul pemasukan tidak ada Mas Panji waktu itu. Karena saya untungnya lagi di Makassar sama keluarga. Jadi makannya dari orang tua. Akhirnya digital download lumayan kaget tuh dapat angkanya waktu itu. Gimana tuh kagetnya? Bagus. Harus diturut ya begitu. Iya. Bagaimana kan? Kalau dipancing masa tidak ada. Gitu. Oke. Itu adalah waktu itu ya? Iya. Oke. Gua tuh sebenarnya nanti gua mau nanya sama Jadu. Walaupun sama-sama Makassar kan bukan berarti pas awal-awal kerja bareng tuh langsung ngerti, langsung ngeklik kan ada Iya, prosesnya. benar. Tapi kurang lebihnya yang tergambarkan sebenarnya adalah, dan ini soalnya untuk membuat banyak orang tahu juga, sebenarnya masuk TV itu satu hal, tapi nggak serta-merta langsung ada dampaknya sama karir. Orang pikir gue masuk TV udah nih. Iya, hidup betul, gua. benar. Masuk TV belum tentu bisa punya karir kan? Belum tentu. Iya. Belum tentu. Itu juga sesuatu yang baru lu sadarin setelah kelar Suci. Sebenarnya Lu tuh itu berapa besar sih? 3 ya? 4 besar. 4 besar ya? 4 besar. Itu baru saya sadari jauh sebelum Suci juga sebenarnya udah. Oh, sebelum Suci udah tahu itu? Ada Suca. Oh iya. Karena memang ekspektasi saya itu di Indosiar tinggi kan. Maksud saya orang masuk Indosiar nih pasti bakalan jadi itu. Sementara di situ masuk 28 besar keluar lagi, saya bilang memang enggak semua orang masuk ini bisa ini. Saya bilang kayaknya harus juara nih baru bisa. Ternyata juara 2-nya Wawan Cikuk juga enggak terlalu. Waktu itu Akhirnya begitu. Iya, gitu. Wawan Cikuk kesebut juga Mas. Iya, jadi akhirnya udah sadarnya di situ Mas Panji. Jadi pas masuk Suci benar-benar mau belajar stand up aja. Mau belajar stand up dan dapat titel stand up itu. Nah, yang paling berpengaruh dari Sucinya adalah
pas grand final itu videonya masih tetap disebar-sebar sama Oh, orang iya. Yang lu paling pecah dari finalisnya. yang nggak aja maksudnya Iya lagi kan? ini aja. Iya kan? Maksudnya dampaknya Banyak orang dari- ngomong gitu kan. Dampaknya dari situ tuh ada beberapa kerjaan Klip stand up dari final. dari final. Ada di YouTube, Iya. nyebar dan dapat banyak kerjaan. Iya, seperti itu. I see. Karena pemahaman soal masuk TV berarti gua udah sampai. Itu juga ada di Amerika Serikat. Gue perhatiin di New York, komika-komika itu awalnya menyadari, gue pikir bisa manggung di comedy club adalah tujuan akhir. Berarti udah selesai nih hidup gue udah punya karir. Ada yang bilang, udah masuk TV, udah kelar nih hidup gue. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Kayak gue punya, ada komika yang gue kagumi namanya Sammy Obeid. Dia udah manggung di David Letterman, udah manggung di Conan O'Brien, masuk America's Got Talent, Ya. udah tembus comedy club. Tapi ternyata nggak terkenal gitu. Karirnya masih, akhirnya terus dia bukan banting setir, tapi berubah strategi. Berarti gue nggak bisa ngandelin karir gue kepada hal-hal eksternal Ya, ini. ya. Ada sesuatu yang mesti gue bangun untuk ngebangun fanbase-nya. Nah, Jadu, waktu lu megang Brata, saat itu langsung ngerasa lebih mudah karena ngomong lebih gampang, atau sebenarnya sama aja clueless-nya gitu waktu awal banget? Sebenarnya yang jadi ini sih adalah intensitas ketemunya sebenarnya Mas Panji, Yang jadi bukan apa? dari Jadi masalah? bahasanya. Enggak, yang jadi kita ngeklik nih. Intensitas ketemunya, karena yang lain itu agak, kalau mau ditemani nggak usah ini kok ke Metro TV atau ke Kompas gitu, udah yang biasa ketemu sama kru. Nah, kami berdua kan sama-sama perantau. Iya. Jadi merasa Brata perlu ditemenin, saya juga kayaknya masih perlu banyak ketemu orang deh. Jadi emang banyak yang kami tuh kerjanya barengan. Yang Iya, lain itu walaupun saya megang 5 talent, tapi yang lain tuh kayak, oh kalau kesini mah nggak usah ditemenin gitu. Ke Brata aja, jadi kebanyakan emang sama Brata jalan. Dan ketika pada akhirnya lu ditetapkan untuk, yaudah lu megang Brata saja, itu jadi makin kan? Jadi maksudnya bukan cuma jadi makin sering ketemu, emang pada akhirnya gue disuruh ngurus megang talent ini gitu. Iya. Iya, bener. Iya. Dan waktu awal sempat ada ngobrol-ngobrol nggak soal karir lu mau ngapain Brata, atau Brata yang ngomong sama Jadu, gue pengennya gini, ada kayak gitu-gitu, atau nggak ada juga, kita jalan aja deh gitu? Yang mana? Nah, kalau dari saya itu sering ngobrol sama Jadu, Adi sama Aldi. Terus misalkan nih, kita punya IP Aldi baru. Suci ya? Aldi Suci. Iya. Iya. Saya tahu tuh. Aldi Suci kan? Iya. Ya, yang desainer Anda itu kan. Iya, video editor. Editor. Wah, Iya. Editor. Iya. Yang marah-marahnya dia terhadap lu, Iya. itu kayak marah-marahnya anak-anak ke gue sebenarnya. Mirip tapi beda Iya, posisi. iya, betul. Nah, Iya. sering ngobrol ketika misalkan bikin nih Teta bantu-bantuin, terus mikir lagi kita bikin apa lagi ya. Jadi semangat itu tuh selalu ada, maksudnya di kepala saya tuh selalu ini Mas Panji. Kayak terakhir nih saya bikin stand up kapal. Karena kan mikir apa ya stand up yang beda lagi gitu. Jadi selalu mikirin IP baru, bukan cuma di stand up ya, di konten juga gitu. Nah, mereka ini jadunya itu bisa langsung jawab kayak, oh siap, nanti kan bisa dibantu dari ininya. Oh siap nih, sponsor ada kok yang ini. Nah, saya tuh cuman melahirkan misalkan ide-ide begitu, tapi yang eksekusi itu teman-teman. Misalkan Iya. Adi dari, oke siap, naikkan poster dulu. Desain, ya. Nah, Jadu, nanti saya komunikasi deh sama orang di Makassar, cari tahu kapal finishingnya bagaimana ininya. Nah, akhirnya dari situ tuh sebelum itu pun juga memang sudah klik dengan Jadu dan anak-anak itu. Akhirnya memutuskan kalau kita misalkan jalan aja nih, bisa kali gitu. Ide berarti banyak kan dari lu, eksekusi dari tim lu gitu kurang lebihnya. Iya. Iya. Seperti itu kali. Stand up Iya. kapal juga salah satunya. Gue denger dia tadinya ngasih ide stand up kuda. Bego lu. Yang nonton berapa anjing? Kan kuda cuma bisa 2 orang. Bego lu, woi. Kalau stand up kuda yang komika 1, penumpang 1 lagi. Berarti kan cuma berdua, bego. Aneh banget. Saya aja nggak kepikiran. Aneh banget anjing stand up. Katanya kudanya ngadep depan terus yang naik gini, ngadep depan gitu. Stand up kuda. Bego banget ya. Aneh banget ya. Ada pada depan lah. Aduh. Iya, aneh Tapi banget. boleh sih Mas Panji itu ya. Oke. Udah. Lu kan megang Brata ya, dan mungkin juga pernah megang beberapa talent gua juga segala macamnya. Dan kita juga sempat ngobrol bahwa sebenarnya perannya si representatif atau orang yang nempel ke talent itu adalah ketika talent mau, kita siap gitu. Oh, iya. Ya. Karena kadang nggak sebaliknya. Jadu, gue mau nanya, ada nggak momen dimana idenya datang dari lu?
bukan ide dari dia. Karena kadang-kadang kita kan mikirin talent ya, apa yang kita bisa lakuin untuk ngebantu talent ya gitu. Terus, gue ngelempar ide gitu. Apakah itu pernah terjadi dan apakah idenya dimakan? Atau emang kebanyakan dari lu, gue sih sebenarnya jarang ngelempar ide sih, tugas gue untuk eksekusi gitu. Yang mana tuh? Ya ada kayaknya yang beberapa, tapi ini kejadiannya juga cukup aneh. Podcast Capila Live Makassar itu kami buat hanya karena kami pengen pulang ke Makassar tanpa pakai biaya duit sendiri gitu. Jadi kita mikir ini benar. gimana ya caranya kita pulang ke Makassar karena momen Lebaran kalau nggak salah waktu itu. Gimana caranya kita pulang tanpa ngeluarin duit. Terus kita mikir bareng-bareng gimana kalau kita buat Capila Live aja. Capila Live itu kan baru berapa episode gitu di YouTube. Untuk yang nggak tahu, Capila ini adalah IP yang mereka kembangin, tapi bentuk awalnya itu podcast ya. Podcast, tapi di Capila video. bersama dengan AI. Iya benar. Ya, kecil betul. Kecil. Nah, iya benar. Awalnya tuh Jadu terus bilang gimana kalau kita bikin live. Nah, saya tuh orangnya kalau sudah digituin Mas Panji jarang memikirkan nanti begini nanti kayak gini. Lebih besar ayonya gitu. Ayo, padahal kalau dipikirkan ini konten juga masih baru. Baru tuh maksudnya baru berapa episode saat itu? Baru berapa itu? Ada kapan? 100 ada? Belum. 12 kayaknya. 12. 10 ya? Iya, 10 12. 10 Mas Panji. Seminggu sekali? Iya, Seminggu sekali. Baru 10 minggu berarti. Iya, Mas. Hah? Baru 3 bulan dikit. Dan acara itu sold out. Sold out. 180, 150. Wow. Nah, itu tuh mikirnya bagaimana cara jual. Akhirnya duitnya lebih dari sekedar pulang ke Makassar. Malah ke Papua, gila anjir. Lebih nih duitnya ke Papua. Gila lu ya. Pantas dia stand up kuda di sana. Oh gitu ya, jadi 180 kursi? Iya. Oh, duit lebihnya kami buat teaser Teta. Oh iya. Iya, betul. Video Iya, teaser. yang saya minta Secara izin sinematik. Iya, betul. Sinematik universe, sinematik universe. Itu yang Keuntungannya. bikin kalau nggak salah David Fincher ya itu ya, bagus banget itu. itu idenya awalnya gara-gara pengen balik. Iya. Pengen balik. Pengen Lucu balik. banget ya. Jadi banyak sebenarnya ya Mas Panji, banyak hal-hal teknis tuh yang kita kerjakan nggak ada kaitannya dengan duit sebenarnya. Hanya ya pengen apalagi senap kapal ya. Senap kapal tuh kalau kita mau hitung-hitung secara Jelaskan. Tahu. Kalau hitung-hitungannya mah nggak masuk. sangat tidak masuk. Mikir ngapain sih buat ini? Penonton 35 orang gitu. Iya. Mau jual harga tiket berapa nutupin 7 orang pulang Ya kenapa kepikiran stand up kuda goblok? Nggak ada kalau stand up kuda. Itu malah satu orang. Ada stand up kuda. Iya, tapi gue ngerti kebahagiaan menjalankan stand up kapalnya, gue ngerti. Bener. Ya, Kami gitu, tuh itu pengen ya, Mas Panji. keren nih idenya. Iya Gitu betul, aja. keren idenya betul. Betul. Pengennya ngumpul juga sama komik-komik gitu. Kalau misalkan ini bagus Mas Panji, itu bakalan berlanjut lagi. Misalkan kayak acara Komika Mande Market Iya, gitu. CMM. Iya, Tapi berapa bulan sekali gitu. Kalau ini bagus ya. Gue rasa kebanyakan komika juga seperti itu. Ide untuk bikin sesuatunya itu ada. Ada yang kehalang sama matematika, ada yang nggak peduli matematika. Cuman bedanya adalah nggak semua punya orang untuk ngebantu mengeksekusi. Nah, Untungnya iya. lu punya Jadu dan tim lu yang nemu caranya gitu untuk mengeksekusi itu. Nah, dari sisi Jadu, pertumbuhan lu untuk bisa nge-execute ide kan juga ada prosesnya ya? Iya. Awalnya kan enggak ya? Betul. Apakah kemampuan untuk mengeksekusi itu juga numbuh seiring dengan naiknya ide-idenya Brata gitu? Awalnya idenya Brata tuh tentu nggak level stand up kapal ya, stand up kapal kan sekarang. Tapi dulu idenya tuh, gue belajar untuk eksekusi, itu lama-lama idenya lebih sulit. Jadi level eksekusinya naik, kayak gitu juga nggak? Malah menurut saya ya Mas Panji, yang buat saya bertumbuh dan anak-anak mungkin bertumbuh, Aldi dan Adi, itu karena keterbukaannya Brata untuk kita tuh dipersilakan untuk apa lagi nih yang kita bisa buat nih. Oh ya udah, ayo Brata nanya? iyain aja. Iya, beberapa kali nanya gitu, kayak kita buat apa lagi ya yang bisa kita lakuin di Makassar atau di Jakarta gitu. Atau ide war tour misalkan, ide gila itu yang tidak tahu kejadian kapan. Nggak apa-apa. Tapi itu Brata tuh terbuka sama hal yang kayak begitu gitu. Jadi kami pun untuk, saya nggak tahu ya, tapi saya tuh merasa saya tuh ambisius Mas Panji. Itu tuh kalau di istilahnya dia kan keterbukaan itu ya. Iya. Itu tuh emang dari dulu atau baru bertumbuh juga kemampuan untuk ayo deh kita kerjain deh gitu. Kayaknya baru tumbuh juga sih Mas Panji. Di awal kan
Mungkin sama faktornya karena tidak ada kayak gap begitu. Mungkin termasuk juga ya karena kita tuh sama Makassar, jadi logatnya nyambung, terus kita berasa kayak udah berteman lama lah begitu. Apalagi saya sama si adinya kan udah berteman lama, jadi kadang itu bukan rencananya untuk memikirkan kerjaan, tapi cuma nongkrong terus tiba-tiba ngobrol, ih boleh tuh kalau itu tuh, gitu-gitu munculnya. Jadi itu berkembang yang begitu-begitunya. Kayak ayo ngopi yuk. Jadi bahasanya misalkan nongkrong ngopi, bukan meeting kan. Ayo. Jadi tidak ada beban untuk memikirkan apa nih. Walaupun mungkin ya beda-beda orang ya. Kalau misalkan mau brainstorming atau segala macam, tapi kita tuh ngumpul aja, duduk terus, wih kemarin tuh lihat ini keren juga yang. Boleh tuh gini-gini, karena stand up kapal misalkan contohnya adalah kapal finish itu sering dipakai untuk live music di atas. Terus saya bilang, oh ada sound di atas, ada mic. Hah? Kapal pinisi sering dipakai untuk musik? Iya. Ada DJ-nya, ada DJ musik gitu. Akustikan. Akhirnya kepikiran, nah itu awalnya memang ngobrol-ngobrol sebelum-sebelumnya juga, misalkan konten Instagram, Akademi FYP itu berawal dari ngobrol-ngobrol juga sih. Jadi berkembang sih kayaknya Mas Panji. Lucu juga karena sebenarnya emang kalau kita pikir-pikir banget, sebenarnya stand up kapal tuh agak nakutin. Bukan cuma dari secara matematika ya, tapi kan ketawanya di bawah angin. Iya benar. Kan udah itu bukan sekedar outdoor loh itu. Itu outdoor berangin kan. Orang stand up di pinggir pantai aja ketawanya suka nggak nyampe. Iya benar. Hilang aja begitu. Tapi menurut gue bagus secara visual. Iya. Benar. Kalau ada foto dan ada video itu bisa jadi proof of concept kapan-kapan mau ngerjain apa gitu. Iya betul, itu sih paling. Karena saya jujur sampai sekarang belum tahu ini nanti bagaimana eksekusinya itu. Jadi yang sudah membeli terima kasih banyak yang sudah membeli tiket. Ada lah yang beli Mas Panji, saya juga bingung. Solot Mas Panji kayak aduh apa yang kamu. Respect. Kadang-kadang orang emang seneng jadi bagian dari idenya. Iya, itu tuh kayaknya. Nah, lu jadi berapa lama bareng dari 2020? Itu ketemunya 3 tahun. 3 tahun Iya, sampai sekarang. 3 tahun. Lu ada usaha untuk ngelatih dia nggak atau numbuhin dia atau seterbuka apa lu untuk membuat dia jadi bisa ngebantu lu? Karena itu juga satu masalah lagi ya, nggak semua orang mau ngebuka dirinya loh ke orang luar untuk ngebantu karir gitu. Waktu itu apakah awalnya tolol sehingga mesti diajarin, atau tolol terus dimarahin mulu dan belajar, atau nggak tolol deh dari awal udah canggih gitu? Waktu itu gimana tuh numbuhin dia sampai level di mana yaudah yuk kita jalan bareng gitu, jalan bareng sampai di luar perusahaan gitu maksud gue? Dari awal tuh saya sebenarnya sudah maksudnya kagum juga sama Jadunya, karena Jadu tuh orang Makassar, tapi karena mungkin sudah kuliahnya juga di Malang, jadi dia tuh ketemu orang bisa langsung akrab begitu Mas Panji. Emang orang Makassar biasanya nggak gitu? Coba kau lihat ini 2 orang. Coba kau lihat ini 2 orang. Maksudnya kayak begini, dia kan begitu-begitu. Nah dia tuh yang penting ada rokok saja, ngobrol dia panjang. Jadi gitu obrolan begitu. Nah itu tuh salah satunya saya bilang, kalau saya kasih tahu anak-anak kalau bisa ketemu orang ngobrol aja begitu, nggak usah canggung apa. Karena saya juga awalnya begitu, kayak mereka ini. Nah jadi tuh ada itunya. Kalau dibilang diajarin kayaknya tidak ada Mas Panji. Cuman saya tuh selalu ngobrol atau tiba-tiba ngasih, Jadu saya pengen ini nih, saya pengen ini nih. Jadu bisa ndak ya kira-kira gitu. Saya selalu bisa ndak ya kira-kira. Terus dia tuh bisa sih kalau misal kayak ini. Nah, padahal belum tahu tuh dia apa, tapi ngobrol aja. Misal Jadu saya kayaknya mau main jadi bintang iklan deh. Di TV saja, satu saja, biar orang tua saya tuh di Makassar lihat, oh ini anak saya ini kerja nih. Kayak iklan kan diputar-putar terus tuh. Jadi akhirnya sempat begitu ngobrol sama casting director apa gitu. Tapi setidaknya dia udah ada usaha untuk itu. Tapi walaupun sampai sekarang kan juga iklannya tetap di platform saya sendiri, tapi bukan di TV. Setidaknya dia ada obrolan ke situnya. Terus pengen film apa dulu itu? Film, dan akhirnya sekarang itu jalan film. Bahkan ada beberapa yang menurut saya nih tidak terlalu pengen gitu ngejalaninnya, karena menurut saya masih jauh. Tapi Jadu masih tetap ngotot. Contoh kayak Theta World Tour itu sebenarnya saya kan cuman ada niat, tapi untuk meraba-raba ke situ tuh masih abu-abu terus Mas Panji, karena saya pikir agak susah nih. Tapi Jadu bikinin proposal untuk ngajuin ke brand semua segala macam, sampai akhirnya titik darah penghabisan dia bilang, brand Hope tidak ada uang saya. Hope tidak ada Mas, kalau segitu tidak ada Mas. Saya bilang ampun. Saya bilang jadi oke, selesai nanti aja kalau yang itu begitu.
Iya, sebenarnya berarti secara kesimpulan lu nggak pernah ada training spesifik. Tidak pernah. Jadi, berarti pertanyaannya, lu belajarnya dari mana, Jad? Untuk kemudian mengisi jabatan sesuai di level yang Berata butuhkan. Dari mana belajarnya? Kayaknya prinsipnya datang dari Mas Panji deh. Soal tugas representatif itu adalah membantu talentnya kemana dia mau tuju. Misalkan dia mau naik ke lantai 2 nih, ya kita siapin, entah kita siapin tangga, siapin lift, atau kita gendong ke atas. Ya udah itu yang kita siapin sebagai support sistemnya si talent. Iya, tapi Jadi kan tahu itu yang mesti dilakuin sama tahu gimana caranya memberi kebutuhan dia kan beda ya. Kayak contohnya nih, pulang nggak mau bayar atau nggak mau ngeluarin duit, ya udah bikin capila aja. Abis itu kan lu kan yang nyari tempat, yang dealing, kan gitu-gitu kan. Itu kan skill juga. Dari mana tuh yang kayak gitu-gitu? Apakah ngelihat dari yang udah lu ngelakuin, lu bantuin gue atau apa gitu? Iya, dari Mas Angga sih. Iya, Mas Angga tuh gitu kan, kayak Mas Panji juga pernah ngomong, si Toro tuh bisa ngada-ngadain duit ya? Duit gitu. Dari nggak ada tiba-tiba. Iya, pekerjaannya apa nih tiba-tiba jadi Sulap duit motivator? dia. Iya, gitu. Jadi Sulap duit. kalau Mas Angga bisa, dan kayaknya kalau komunikasi sama orang Makassar juga kayaknya masih oke gitu, tidak jadi hal yang sulit. Karena asal kita mau gerak aja, kayaknya bisa deh. Misalkan kayak saya, Mas Panji ya. Saya tuh pulang ke Makassar benar-benar setelah 3-4 tahun nggak pulang. Mau buat acara capila itu. Oh ya? Iya. Berarti sebenarnya nggak punya kontak sebenarnya ya? Nggak punya. Datang ke tempat teman ngopi, ketemu sama teman, tahu nggak ya tempat kafe di sini yang bisa dibuatin acara 100 sampai 150 orang? Oh ya ada nih di sini. Ya udah terus datang ke tempat itu, nyari siapa manajernya. Gitu. Jadi emang di Makassar tuh gerak aja gitu, ngopi, cari pertemanan yang sekiranya kayaknya ini bisa dibuatin peluang deh. Gitu sih. Iya, karena jadi tuh kadang ngobrol-ngobrol nih, kalau misalkan kerjanya di Makassar tuh ngobrol sama orang, tahu-tahu temennya gitu. Misalkan yang apa tuh, beberapa ini kan teman kampus saya dulu gitu-gitu. Jadi ya memang berawal dari ngobrol-ngobrolnya aja dia. Dan kalau misalkan nih ada event di Makassar, dia baliknya lebih duluan gitu. Mungkin karena dia pengen mastikan lagi acaranya seperti apa, jadi dia turun langsung. Dan sama sayanya kan ada Aldi dan Aldi gitu ngebantuin saya juga. Jadi dia ke Makassar juga, ya sudah lah begitu aman. Akhirnya beberapa event tuh yang bisa dibilang aman lah begitu Mas Panji. Mudah-mudahan ya stand up kapal juga aman. Cuaca ya Om. Cuaca ini ya Allah. Oh iya ya, cuaca ya. Ini makanya panik saya nih Mas Panji. Lu kan itu kan ada si Mbak siapa tuh? Mbak siapa tuh yang Pak Pawang? Mbak Rara. Mbak Rara, iya benar. Iya. Tapi kayak dia mabuk laut dia orangnya. Dia nggak bisa, dia malah muntah-muntah. Oke. Nah, ini sebenarnya stand up couple tuh menarik. Kadang-kadang perannya si representatif atau manajer itu juga untuk melindungi talent dari kemungkinan kesalahan yang talent lakukan. Kebayang nggak maksud gue? Kayak ini masalah gue tuh pengen ini, tapi itu tuh bawa masalah untuk gue. Kalau ini kan beda ya, kalau stand up kapal kita tahu nih sama-sama, nih kita tahu ya ini sebenarnya nggak masuk, tapi kita pengen ngelakuin ini karena kita suka dan mungkin karena secara visual bagus akan ngebuka peluang lain. Tapi gimana kalau misalkan Berata punya ide, dia nggak sadar bahwa ide itu akan bawa masalah untuk dia. Nah, elunya ngehalang nggak? Artinya mungkin pertanyaan gue adalah, kalian tuh sempat ada momen di mana nggak semua ide lu dia jalanin dan nggak semua yang lu minta dia bisa lakukan gitu. Ada diskusi keras nggak? Kayak Berata lu nggak boleh kayak gini, kayak gitu-gitu tuh ada nggak? Atau Jaduk terserah deh lu mau jalan apa, gue iyain aja deh, gue backup gitu. Kalau ide sih nggak ada Mas Panji, tapi kalau kerjaan ada. Series itu tuh. Iya bang. Series yang kita debat di lama tuh 2 minggu kita debat soalnya angka nggak masuk segala macam, tapi yang main ini ceritanya juga bagus. Itu tuh hampir batal. Padahal kita tahu efeknya tuh gede banget ternyata untuk Berata. Nah, itu sih pada akhirnya. Itu tuh karena kan kalau soal angka tuh agak ribet memang sayanya tuh. Jadi nggak bisa bukan cuma sekedar di angka. Ini kita ngomongin soal waktu yang kemakan ngerjain sebuah proyek. Harusnya itu bisa jadi duit lain gitu kan. Betul. Jadi menurutku angka yang itu tuh nggak worth it untuk pekerjaan yang jangka waktunya lama gitu. Tapi Berata pertimbangannya ini ceritanya bagus, yang main juga oke gitu. Nah itu
itu tuh sempat itu tuh diskusi kita paling lama karena memakan waktu 2 minggu kita Iya. diskusi. Sampai berantem nggak? Sampai saya kayak aduh Jadu nanyain itu lagi nih. Iya, Gitu. betul. Saya tuh sampai bilang Jadu sumpah ini Yang terakhir terakhir, terakhir betul. saja saya ambil ini ceritanya bagus saya bilang. Ya benar. Kita lagi ngomongin series apa sih? Ini series apa Layan dari Layan atas? putus. Layan putus. Oh. Layan putus. Jadu kayak nah masuk ini kayaknya. Aduh gimana ya gitu-gitu dia. Iya, benar. Ayolah Jadu. Emang berapa hari kerjanya? Kalau lo masih ingat? Lumayan lama juga komitmen itu. waktunya berapa Iya, lama waktu itu? makanya. Lumayan lama juga dan kayaknya ada bentrok apa Sebulan beda. ada? Sebulan ada. Sebulan Ah, ada Oh, sebulan. lama juga ya kerja. Iya, jadinya mikir, tapi saya tuh baca, terus mungkin karena saya aja yang suka nih, terus saya kasih baca istri. Istri saya nangis Nangis. dia, bagus kan, ayo gitu. Ini, nah sudah berjuang lagi sama Jadu, ngobrol lagi, ayo ini satu kali saja ambil ini. Karena dia kan Jadu jadi duit maksudnya. Betul. Iya. Jadi- Seringkali juga jadi dusta. Jadi Iya. dusta, jadi dusta. Iya. Tapi berarti emang kadang dalam kerjasama ini harus ada kemampuan untuk debat ya. Iya, karena pasti. karena kita tahu, maksudnya di luaran sana tuh ada banyak loh orang yang megang talent tapi nggak ada debat itu. Bahkan belum tentu punya kemampuan untuk ngomong apa adanya ke talent itu. Oh. Kan ada kan yang kayak gitu Ya, kan, ya. yang Ada. gue mau ngomong tapi gue nggak ada hubungannya nggak segitunya untuk bisa ngomong apa adanya gitu. Kalau lu untungnya itu mungkin karena dia terbuka juga kayak Iya, benar. Karena nggak pernah ada hal yang selain film apa series tadi tuh kayaknya nggak ada di Mas Panji hal lain yang kayaknya kita jangan ngelakuin ini deh. Malah bahkan saya tuh merasa nggak ada ide sama sekali Mas Panji. Berata tuh ya udah tugasmu tuh berkarya aja. Saya pikirin hal lain. Contoh kayak Teta deh. Teta tuh bahkan misalkan promo Berata hafal materi aja, bikin materi aja. Nggak usah pikirin hal-hal teknis di luar itu. Nah itu pembagiannya itu kita bicarain emang dari awal gitu karena nggak tahu karena mungkin saya ngikutin stand up cukup lama ya. Saya tahu beban si komediannya tuh kalau mau jalan tour stresnya minta ampun kan. Kalau dia harus dipikirin lagi soal promonya kayak bagaimana, harus jalan kemana, teknisnya gimana, itu tuh kayaknya ribet. Mending kita bagi deh kerjaannya. Iya, ini lu sebelum masuk Comika emang ngikutin stand up ya? Iya. Iya. Siapa stand up comedian? Hey, siapa lagi? Siapa lagi? Padahal di Comika Pagi-pagi salah satu yang dilarang bersama. adalah fans gue, nggak boleh ada fans gue yang lolos Tapi masuk. kenapa dia lolos, Mas? Nggak ngerti gue, kayaknya gue nggak tahu deh. Oh, Ada dia- dua yang lolos, Nadib Ya Nadib sama Jadu. Iya, lolos. Nggak tahu apa karena gue nggak tahu apa dia diem-diem ya. Diam-diam. Biasanya, tapi gue familiar sama nama Jadu sih sebenarnya. Dia sering muncul di kolom komentar kalau gue nggak salah. Betul. Iya kan ya. Karena mungkin saking ngefansnya, akhirnya dia tahu kalau ini kalau saya terlalu lebay Iya, ketahuan benar nih, nggak gitu. lebay ya. Gue kadang-kadang interview orang tuh kadang-kadang ada yang sampai, Bang, abis ini kita foto ya gitu. Aduh, ini nggak usah diajak. Oh, saya fotonya diam-diam Mas. Fotonya diam-diam. Oke, kalau gue tarik kesimpulan nih sejauh ini, berarti yang membantu, ada komedian yang bisa jalan sendiri, ada yang butuh mitra untuk ngebantu dia ngebangun karir. Salah satu yang mempermudah kemitraan itu karena sering ketemu, sering ngobrol. Karena sering ketemu, jadi sering ngobrol, jadi lebih dekat, gitu kurang lebihnya. Iya. Ya. Terus tugas si talentnya juga tahu apa yang dia mau. Oh iya. Kebayang nggak? Betul. Ya. Karena nggak semua talent, artinya gini, banyak orang akan, ini gue nggak tahu Berata setuju atau tidak, tapi banyak orang yang pasti akan memuji Jadu megang lu selama ini. Elunya juga cukup merasa dia oke sehingga ketika lu keluar dari Comika, berencana untuk bermitra sama dia. Iya. Tapi kan pertanyaannya adalah, kalau Jadu disuruh megang orang lain, sama nggak ya kira-kira? Disuruh megang Adi, megang Aldi gitu. Apakah jadi seperti ini? Jawabannya belum tentu kan? Iya, kayaknya bahkan tidak. Menurutku tuh karena ini tuh banyak yang nanya juga Mas Panji. Kayak banyak orang yang nanya ke saya Paman gimana Papana sih cara- katanya minta, Bang Jadu, saya orang Makassar juga loh. Iya. Pegang saya dong, gitu. Agak bahaya ya. terus. Banyak yang nanya gimana sih biar talent tuh kayak Berata. Terus aku bilang tuh bukan di sayanya, jangan tanya ke saya, tanya Berata gimana dia mau ngelakuin itu. Satu konten satu hari gitu, nggak banyak komika tuh mau ngelakuin itu. Tugas saya tuh yang ngejual itu, tapi barangnya udah jadi gitu. Yang sulit kan kalau kita lagi brainstorming ide lagi, itu kan menurutku sih udah bukan tugasku lagi untuk brainstorming itu. Iya. Iya. Jadi Iya. emang Beratanya yang
Jadi talentnya juga tahu apa yang dia mau. Iya. Itu salah satu yang paling krusial. Lalu talentnya minta sama supportnya bilang, oke itu urusan gue untuk nge-execute. Iya, betul. Ya dan si orang yang kerjanya nge-execute, ngelihat talentnya punya ide juga numbuhin kemampuannya untuk bisa nge-eksekusi, karena kan itu tanggung jawab lo gitu kan kurang lebihnya. Iya. Dan juga hubungannya harus cukup baik di level dimana lu bisa ngomong hal-hal yang keras gitu, kayak lu tahan kalau misalkan menurut lu ini nggak oke, Iya. mau itu kerjaan atau apapun gitu. Iya, karena kayaknya ada beberapa juga nih yang kayak Jadu, nggak usah itu dulu lah, nggak usah ini dulu lah, gitu. Karena balik lagi Jadu tuh selalu lempar aja, gimana nih, sikat tidak? Nah kalau saya pertimbangkan, janganlah ini, kita gas yang lain. Nah, berarti udah nggak dilanjutin tuh. Karena menurut saya Mas Panji memang benar yang kata Mas Panji waktu itu kita meeting. Ya bagaimanapun kembali lagi ke talentnya masing-masing gitu. Kalau mau bergerak, karena representatif itu cuma membantu. Ayo, kau mau ke sini, ayo saya bantu kau ke sini. Tapi kalau kita tidak bergerak juga, ya dia mau setengah mati panggil juga atau sediakan tangga. Kalau tidak mau jalan kan sama aja gitu Mas Panji. Jadi kadang tuh saya misalkan udah ada nih IP ini, bisa dikembangkan ke sini, ketemu orang, ngobrol-ngobrol nih. Saya mau bikin ini dong. Oh, saya ada itu Bang. Kalau ini, nanti kita bikin ini. Ih, boleh tuh. Gimana Jadu? Saya tembak. Gimana Jadu? Ngobrol aja jadi gitu. Tiba-tiba. Jadinya iya aja dulu. Iya aja dulu. Habis itu meeting gitu Mas Panji. Jadi mungkin sekarang karena mikir ini nih. Saya tuh hidup bukan cuma sendiri. Saya tuh selalu mikirin anak-anak juga, Adi, Aldi. Gimana ya biar irisan kerjaan saya ini tetap ada ke dia gitu. Beban dong mereka buat lo. Ngapain mikirin dia, kan udah pada gede-gede. Anjir, betul lagi. Aduh, baru kepikiran. Baru kepikiran sekarang ini. Karena gue pikir ketika Jadu bilang, Brata bilang saya tinggal nggak sendiri, saya ada anak dan istri, gue pikir itu. Iya. Ternyata Aldi sama Adi. Anak ada istri udah pasti dalam bagian. Iya. Kalau dia nih, misalkan stand up nih. Apa ya? Oh, dia jadi ini deh MC misal, itu jadi ini, gitu-gitu Mas Panji. Iya. Mikirnya ke situ. Karena gini ya, kita nggak usah jauh-jauh ngeliatnya, kita ngeliat Ika ini kan head of management ya. Ika ini dalam karirnya udah pernah megang 12 talent, dan nyaris 12 talent itu lu tahu ada grup vokal yang sangat terkenal, ada penyanyi solis yang terkenal, ada gitaris terkenal, Glenn Fredly salah satunya, Yura juga. Bahkan Ika pun akan bilang sama kami semua bahwa sebenarnya lebih banyak di talent-talent ini daripada gua, karena dari 12 talent nggak semuanya jadi Glenn Fredly gitu. Iya. Kebayang nggak maksud gua? Iya. Padahal sama-sama Ika loh yang megang. Kalau misalkan emang di Ika, maka kan semuanya harusnya sampai level Glenn Fredly, tapi kan nyatanya tidak. Jadi ada faktor talentnya juga. Nah sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya seorang talent jadi tahu apa yang dia mau lakukan dalam karir? Gimana tuh caranya lu selalu bikin ini, bikin itu yuk? Apa yang membuat lu bilang saatnya bikin Teta? Apa tuh? Karena banyak talent pasti pengen kayak gitu. Gimana caranya gue tahu apa yang gue mau ya? Jangankan di luar, gue rasa di manajemen juga pasti ada juga yang bertanya-tanya gimana caranya supaya bisa tahu apa yang dia mau dalam karir kayak Brata gitu. Apa jangan-jangan gue juga nggak tahu, gue mau bikin aja yang gue mau gitu. Nah kalau saya itu mikirnya karena memang ada ego untuk itu Mas Panji yang ngedorong. Ego untuk apa? Kayak apa ya? Kan saya ini stand up comedian gitu. Apa sih yang mesti dilakukan stand up comedian? Dan dari awal saya masuk Comika tuh Mas Panji sudah bilang kalau di Comika itu harus ada special show nih buat para Comika untuk bisa hidup dari karya. Nah tujuan saya itu jadilah Teta. Terus mikirnya apalagi lebih ke memang irisan-irisan stand up comedy gitu Mas Panji. Jadi selain dari mikirin kerjaan karena itu bakalan ada uangnya, mikirin karir juga. Bagaimana stand up comedian ini bisa tetap ada di permukaan gitu. Kalau saya sih hitungannya itu kayak yang penting hidung naik saja sedikit. Ini kita di air nih, penting hidung bernapas lagi, turun lagi, tidak masalah. Daripada kita terlalu di atas, bagaimana kita tidak tenggelam. Iya tenggelam, atau misalkan terlalu di bawah tenggelam, terlalu di atas juga nanti kita tidak pakai baju misal dingin atau apa. Yang penting sedikit di atas. Sedikit saja, turun lagi. Banyak sekali komika yang mungkin namanya sudah terlalu besar begitu, menurut saya. Tapi dengan bukan dibilang puas ya, maksudnya disyukuri gitu. Disyukuri kalau saya sih. Kalau untuk mengejar lebih besarnya lagi, misalkan kayak Mas Panji ini butuh banyak orang begitu yang nonton Mas Panji, saya belum ada kepikiran ke situ. Cukup yang sedikit saya tapi sudah intim, itu sudah membuat saya kayak
puas begitu dan bersyukur. Jadi tujuannya adalah bagaimana cara menumbuhkan itu. Ya memang kerjanya kita stand up comedy begitu kan. Dan yang selalu dibilang Mas Panji, bagaimana personal branding. Apa yang kau suka? Ya kasih lihat orang. Kalau kau cuman suka dalam hati dan kau jalankan saya tanpa orang lihat, bagaimana orang tahu kalau kau lagi suka ini nih. Gitu. Jadi apa-apa sekarang kan ya tergantung masing-masing juga, ada sosmed masing-masing. Jadi saya manfaatkan sosmed itu untuk mempromosikan diri saya. Saya lagi suka ini, saya lagi bikin ini loh teman-teman. Bahkan mungkin merchandise yang Mas Panji bilang jangan bikin kaget penontonmu. Gratis tiba-tiba harga berapa juta gitu. Itu kaget biasanya. Jadi bahkan itu semua saya ambil belajar dari Mas Panji juga yang baru-baru ini stand up kapal. Harganya kan saya kayaknya baru bikin stand up seharga itu. Jadi awal-awal tuh saya ngasih dulu nih yang experience yang bakalan kau dapat. Itu yang pernah dijelaskan sama Mas Panji biar orang tuh enggak langsung kok mahal sekali nih. Tapi ketika kita sudah kasih lihat nih, oh ini saya bakalan di sini, udah orang kebayang. Pas kasih harga, oh ya benar pantas kalau kita mungkin bayar segitu. Itu sih Mas Panji. Iya, menarik karena gue baru mau nanya di Comika ada kepercayaan yang bukan kepercayaan ya. Di sini tuh kami memegang teguh namanya rukun komika. Rukun komika itu ada 5. Stand up, personal branding atau bikin konten yang personality gitu. Sifatnya biar orang tahu lunya seperti apa. Terus ada community building, ada cara untuk selalu berkomunikasi sama fanbase-nya. Terus ada selling, jualan, belajar untuk jualan. Karena yang bikin hidup talent ya penikmat karyanya gitu, bukan kerjanya. Sama satu lagi apa ya? Konten kreatif ya, apa sih? Kolaborasi. Jadi ada 5 itu. Jadi stand up, konten yang personality, selling, community building, sama kolaborasi. Kolaborasi itu berarti bikin konten itu jangan di kita doang, keluar gitu, nyamperin YouTube orang, nyamperin podcast orang, biar dikenal. Itu 5 itu kalau dijalanin sama seorang talent, menurut lu itu membantu nggak untuk membangun karirnya seseorang? 5 itu. Karena itu nggak harus di Comika. Orang bisa pakai prinsip itu jalan aja sendiri. Iya. Yang paling berat apa dari 5 itu menurut lu? Dari lu deh, kerasanya. Nanti gue tanya dari orang yang pernah ngurus sejumlah talent. Dari 5 itu, yang paling PR mana? Ada community building, ada selling, ada kolaborasi, ada konten yang personality, sama ada stand up. Kalau yang berat itu adalah kolaborasi sih mungkin. Buat lu? Iya, karena ya itu tadi, saya kan orangnya kadang ada mindernya gitu. Kalau sesama komika nih masih enak gitu. Itu pun komikanya siapa dulu gitu. Bisa nih disebut kolaborasi. Kalau namanya udah besar bukan kolaborasi, pansos saya jatuhnya di perasaan saya. Lu. Iya gitu. Apalagi keluar dari lingkaran stand up. Nah, itu yang masih apa ya, masih berat gitu. Walaupun itu sudah jadi rencana nih, harusnya saya lebih banyak kolaborasi nih sama YouTuber kah atau TikTokers gitu. Nah, tapi untuk bisa bilang ayo bang bikin ini yuk gitu, agak masih canggung. Iya. Tapi lu udah sampai level dalam karir di mana lu diajak kolaborasi ke platform tersebut, kayak lu di Vindes ya. Vindes tuh beda sama Tonight Show kan? Iya, beda-beda. Show-nya. Hah? Tonight Show. Dia masuknya Vindes apa Tonight Show? Tonight Show. Oh, Tonight Show ya, diundang ke platform tersebut. Itu kan basically kan kita nongol di platform orang. Iya, betul. Itu tuh sudah ada juga Mas Panji, ngajangan-ajangan itu ada. Tapi ya tetap masih merasa ini gitu. Minder. Kayak apa sih yang saya kasih, misalkan saya kan numpang sama dia, oke berarti saya ada di YouTube-nya dia dan viewersnya juga. Kadang lihat viewers juga kadang saya Mas Panji. Kayak misalkan nih ada komika siapa di situ, terus saya lihat saya kurang lagi. Tapi kalau saya lihat ada ya komika satu yang saya lewatin. Jadi lebih enak. Iya. Gitu, kayaknya itu kayaknya semua orang yang nongol di YouTube Deddy Corbuzier begitu deh. Diberi itu, untung gue unggul dari yang. Iya, gitu tuh, ada perasaan itu Mas Panji. Iya. Kalau menurut lu sejauh lu ngeliat talent-talent ya, misalnya komika-komika yang ada, menurut lu di antara 5 itu, dari 5 rukun komika itu, yang susah apa? Sama kolaborasi, karena banyakkan mindernya emang. Iya. Apalagi ya, talent yang main ke konten orang yang bukan komika. Itu masih susah ya? Sulit banget Mas Panji. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir, Jat, mereka kan butuh konten. Orang-orang ini sebenarnya kan mereka butuh. Iya benar. Kami pengen ada komika biar jadi lucu gitu kan. Iya, betul. Ya, tapi ternyata kenyataannya dari anak-anak juga masih susah ya. Iya, masih nggak pede, takut
tektokannya nggak nyambung karena mereka bukan komedian, atau misalkan kayak kata Brata tadi, ini terlihat pansos banget nih, padahal kan kita tuh pengennya kolaborasi aja gitu, tapi kalau kita ngelihat dari angka ya jatuhnya pansos. Iya. Iya, karena sebenarnya si Rukun Komika itu bukan 100% ide kami. Itu sebenarnya ngelihat di luar. Semua talent-talent di luar juga kayak gitu. Pokoknya semua talent yang lagi pengen ngebangun karir, ya yang mereka lakukan ya gitu juga. Band juga kayak gitu, jualan merchandise gitu-gitu. Emang itu mesti dilakuin. Nah, yang gue mau sampaikan adalah sebenarnya kan orang nggak mesti ada di Comika untuk maju karirnya, karena kayak prinsip Rukun Komika semua orang bisa lakuin. Bahkan ada, kalau kita ngelihat keluar sana udah banyak, ada orang-orang yang kita lihat ini sebenarnya dia jalanin tuh Rukun Komika walaupun nggak di Comika gitu. Dan itu juga ada dampaknya sama karir mereka juga. Bahkan fasilitas Comika pun sebenarnya bukan cuman hanya boleh dipakai sama anak-anak talent gitu. Ini sebenarnya bisa dipakai sama siapapun, tapi memang prioritas utamanya untuk talent sama untuk perusahaan Comika. Tapi kalau misalkan lu mau pakai ruangan ini dan emang lagi nggak ada yang pakai, ya bisa juga. Lu mau pakai studio, jangankan itu. Anak-anak suka kesini main werewolf. Iya, anak sini. Iya kan? Iya, kadang-kadang nongkrong anak stand up Indo, salah tuh Jakpus yang suka nongkrong di sini. Di depan juga. Iya, jadi sebenarnya yang fasilitas yang kami punya bukan eksklusif punya kami. Semua orang juga bisa. Idealnya adalah yang ada di kami kemudian dapat privilege khusus yang kadang-kadang juga masih diperjuangkan untuk benar-benar jalan privilege-nya, karena gua sebagai CEO juga nggak terlalu oke dalam memimpin tim gua. Tapi contohnya yang terjadi tahun ini kan Comika nggak ngerjain acara di luar talent, bahkan nggak bikin merchandise di luar talent. Mungkin jatuhnya kayak privilege, tapi kalau dari kami sih fokus dulu sama talent sendiri aja. Tapi intinya adalah nggak mesti di Comika untuk maju. Dan karenanya Jadu sama Brata juga rencananya mau jalan sendiri, dan mungkin ada talent lain yang keluar. Kalau misalnya ada orang nih yang nonton nih, misalnya yang nonton dia sama yang megang dia gitu. Menurut lu apa yang talentnya mesti kasih tahu ke manajer dan manajernya kasih tahu ke talent? Nanti maksud gue. Jadi apa yang lu tuntut? Jadi kayak ini ada komika sama manajernya nonton. Kira-kira apa yang dia mesti tuntut dari si manajernya, dan sebaliknya apa yang manajernya mesti minta dari talentnya kalau nggak tuntut istilahnya? Kalau saya sih misalkan talent kasih tahu ke manajernya kalau jangan terlalu ngasih batasan ketika ide muncul. Karena ketika misalkan kita mikirin ide tuh, itu tuh nggak 100% langsung bagus gitu. Itu perlu ada obrolan tipis, dipoles-poles sedikit. Jadi ketika keluar itu kadang kalau manajer kan udah jauh tuh pikirannya ke brand apa segala macam. Nah, ketika dia belum nemu ini bagus apa tidak, biasanya muncul duluan tuh rasa kayak janganlah itu kan nanti ini. Itunya tuh. Kalau batasan itu cukup menurut saya dari komikanya sendiri. Karena menurut saya komika tuh sudah ada rasa apa ya? Nah, mungkin karena banyaknya kasus juga. Dia udah tahu kayak ini bahaya nih, jangan yang ini. Ini nih materinya jangan begini-begini. Nah, itu ada sensor sendiri dari komikanya. Kalau manajer cukup ya fasilitasi saja. Ayo. Kalau misalkan di jalan terus kayaknya memang tidak bisa kan, tinggal tarik napas sama-sama gitu. Ya kan? Ya memang susah. Memang susah ya. Tapi setidaknya jalan aja dulu biar bisa ada cerita di kemudian hari gitu. Ini kita pernah mau ini tapi nggak bisa. Itu sih saya kalau dari saya. Kalau dari lu Jat, apa yang sebaiknya dari sisi yang ngurus ya, lu minta apa sama talent? Saya sih percaya kalau mau tumbuh tuh harusnya datang dari si talentnya sih. Talentnya harus punya kemauan untuk tumbuh. Iya. Kemauan itu tuh harus datang dari talentnya, karena kami tuh ya support system aja. Kalau misalkan kayak saya punya ego tapi talentnya nggak mau ya, saya mau nyiapin apapun, kalau talentnya nggak mau naik, ya nggak bakal naik gitu. Iya benar. Waktunya udah cukup panjang, jadi mau gue tutup. Tapi mungkin itu bagian yang penting ya, karena banyak banget talent itu selalu bertumpu pada manajernya.
atau pada manajemennya. Ini kita jangan ngomongin stand up ya. Kalau lu lihat ada kasus-kasus artis ketipu sama manajer, itu seringkali karena artisnya tuh nggak tahu apa-apa. Pokoknya gue nggak tahu apa-apa, udah lu urus aja gitu. Dan itu bahaya gitu. Talentnya tuh harus tahu apa yang dia mau dalam karir, harus tahu apa yang terjadi dalam kerjanya dia. Karena sebenarnya, dan ini banyak orang yang nggak sadar, dia itu kerja untuk ini, bukan ini kerja untuk dia loh. Di dunia ini kan banyak yang mikir talent kerja untuk manajer. Ya, ya. Ya kan banyak yang jadi kelakuannya manajernya nyuruh-nyuruh gitu. Oke. Mungkin karena talentnya juga nggak tahu. Talentnya kadang di Indonesia ada banyak talent yang hanya ingin terkenal dan hanya ingin kaya. Sehingga ya udah gue serahin. Tapi itu yang jadi akar kenapa ada banyak kasus penipuan duit dibawa kabur karena talentnya tutup mata gitu. Nah, jadi talentnya juga mesti tahu dalam apa yang dia mau dalam karir. Tapi juga yang talentnya ketika tahu apa yang mau dilakukan dalam karir, si yang ngurus juga mesti punya ruang, jangan semuanya teknis. Karena kadang-kadang yang ini nggak jadi duit, tapi gara-gara ini kelak jadi duit berapa tahun lagi, nggak ada yang tahu itu. Nggak ada yang tahu itu. Nah, siap. Dan kayak si series itu jadi ada kerjaan nggak sih? Jadi ada kerjaan nggak gara-gara itu? Ya alhamdulillah iya. Karena dikenal. Iya alhamdulillah dari situ tuh ada aja. Karena kan lumayan viral juga yang waktu itu tuh. Nah, itu kan ini kan Cappadocia is my dream, Mas. Iya, betul. Iya, itu. Iya, Nah, iya. Mas Panji saya mau tanya dikit nih soal manajer gitu. Iya. Saya kan beberapa kali juga nonton film waktu itu Star is Born. Itu tuh manajer artis di luar Star sana. is Born ini Lady Gaga. Iya. Itu kan manajer di luar tuh kayak betul-betul jadi bos malah untuk si talentnya. Apakah memang harusnya seperti itu biar talentnya nih tahu ini geraknya ke sini, harusnya ke sini, karena kan di film itu digambarkan kau nggak boleh ini, kau nggak boleh ini. Itu betul-betul tidak fleksibel lah gitu. Ada aturan bakunya Iya. di luar sana gitu. Di luar negeri sebenarnya gini, sebenarnya menurut gue percaya di luar negeri talent pun harus megang karirnya dia sebenarnya. Iya. Dan di luar negeri pun ada banyak talent yang cuma pengen terkenal. Kebetulan bisa nyanyi, ya udah jadi penyanyi untuk terkenal. Tapi dia nggak benar-benar tahu apa yang dia mau lakukan dalam karir. Iya. Ada yang kayak gitu. Tapi bedanya di luar negeri adalah industri di luar negeri udah matang banget sampai tahap dimana udah kayak formula. Ada formulanya gitu. Ada sesuatu yang mesti ikutin kalau emang mau jadi seperti itu. Karena industrinya matang. Di kita stand up comedy boro-boro jadi industri. Jadi masih banyak ruang untuk bertumbuh. Nggak ada formula yang jelas gitu. Oh iya. Di Comika Management aja satu-satunya formula yang kami punya yaitu udah rukun komika aja. Di luar itu fleksibel banget gitu. Di Comika talent mau bikin spesial nggak diurusin sama Comika juga terserah mau ngurus sendiri. Di manajemen lain nggak kayak gitu kan, lu kalau mau jalan harus sama gue. Iya. Kalau nggak boleh gitu. Kalau di Comika mah sebenarnya bebas-bebas aja. Tapi itu juga karena ya sama-sama belajar mau numbuhin gitu. Jadi di luar negeri tuh kayak gitu karena A emang talentnya nggak tahu juga, tapi B di sana tuh matang banget sampai benar-benar jadi kayak formula. Bahkan agak berlebihan. Kayak di Korea si K-pop itu kan formulaik sekali gitu. Saking formulaiknya orang bisa bilang misalkan nih gue Big Hit Entertainment gitu atau gue apa satu lagi ya yang Korea tuh ada apa aja sih? Kui Entertainment. Bukan itu bukan Korea dong. Itu Mogadishu. Langsung keluar. Sampai lu mau jadi apapun asal lu nurut sama gue jadi artis lo. Jadi sampai segitu? Iya. Jadi K-pop itu lu nurut sama yang gue lakuin jadi artis. Kalau enggak lu membal, lu menyerah gitu. Semua yang jadi artis itu yang pantang menyerah. Kayak jadi tentara. Lu masuk nih lu nurut aja. Iya. Asal lu pantang menyerah jadi lu tentara, tapi kalau misalnya lu nggak kuat ya udah lu keluar. K-pop tuh kayak gitu. Sampai orang pada bilang, "Ini masih seni nggak ya?" Orang formula banget gitu. Lagunya aja ada formulanya. Harus begini, bagian harus kayak gini, harus ada bagian begininya jadi deh hit. Dan terjadi kan? Iya, ada formulanya ya. Sekarang manajemen ini lagi terkenal, yang ini ngerem. Makanya tadi gue bilang ada SM Town, ada SM, ada Big Hit dan ada kayak gitu-gitu. Kalau si manajemennya Blackpink lagi maju, yang lain tuh bukan nggak punya grup cewek, punya, tapi ngerem dulu. Oh, dia tahan dirinya. Iya. Begitu. Ini kelar, ini maju. Jadi juga nih barang, pasti. Grup boyband cowok juga gitu. Sebelum ada BTS kan ada Suju. Super Junior. Iya. Iya. Jadi nih barang, ini turun, ini jadi nih barang, ini turun, ini jadi. Begitu mulu saking formulanya. Tapi karena industri udah mateng. Oh. Saking matengnya, si manajemen bisa bilang, nurut sama gue, jadi tuh. Jadi lo pasti. Karena udah formula banget, tapi mateng banget. Nah,
kita belum nyampe level matang seperti Belum, itu. ya? Tapi kalaupun udah, pertanyaannya kan emangnya talent mau? Emang talentnya nggak punya ruang untuk punya karakternya sendiri gitu? Iya, itu tuh. Masa nurut aja? Ya. Gitu kan? Kalau emang iya, ya udah nggak apa-apa kalau emang itu pilihannya. Tapi kalau enggak, tapi gue pengen ada subjektivitas gue, ya berarti dia harus bisa ngomong sama manajemennya. Iya. Tapi taruhannya memang karir ya. Betul. Karir. Ketika saya mau idealis nih, jangan enggak usah begini. Iya. Mati kau karirmu. Kayak begitu Iya, kan? iya, iya. Mending saya ikut sih. Iya kan? Maksudnya mending saya ikut. Jadi itu jangan jadi, tapi- Cherry Bell dikasih begitu ikut dia Ikut, pasti kayak iya. Iya. saya Tapi ini. ingat, semuanya tuh bener-bener emang kayak, ini klise banget, tapi bener-bener kayak roda. Yang lagi ngetren sekarang tidak akan ngetren selamanya. Jadi misalnya, Iya, iya. Jadu Brata mau jadi K-pop nih. Si K-pop ini bilang, gue nggak mau ikut formula lu, gue mau jalan sendiri. Nggak ngangkat-ngangkat nih. Iya. Tapi kelak ada momen di mana formula ini tuh nggak kepake lagi. Yang kepake adalah formulanya Brata. Terus Brata akan naik. Nanti akan kayak gitu, menurut gue ya. Tapi ya semuanya pilihan. Kalau ada orang jadi talent karena ingin berkesenian, maka bela subjektivitas berkeseniannya. Tapi kalau misalnya ada talent, pokoknya gue pengen hidup gue enak aja dah. Kebetulan bakat gue ini, ya udah ngikut aja apa yang diberikan karena Iya. duitnya ada juga. Nah, karena kan orang jadi seniman beda-beda. Iya. Ya. benar. Nggak usah di kayak gini. Di dunia seni rupa pun gitu. Ada yang bilang, tapi gue pengen kaya, gue bisa bikin patung. Ya udah jalan dengan cara yang jadi kaya. Iya. Ada yang bilang gue bisa bikin patung, tapi gue nggak mau ngikutin itu. Gue Iya. pengen maunya sendiri. Ya udah, mungkin nggak makmur, tapi bukan berarti nggak bahagia kan gitu. Iya. Bapak saya bilang kalau kau mau kerjanya ongkang-ongkang kaki dapat uang, ya udah jadi penjahit maksudnya. Ongkang-ongkang kaki Iya dapat bener, uang. kan begini-begini kan. Iya. Ngakok. Iya, dapat uang. Iya betul. Santai dia. Benar. Saya kira filosofis tapi lulus ternyata yang Iya, begitu. benar. Begitu. Iya. Bagus juga bapaknya. Iya. Bagus juga. Oke, kalau gitu terima kasih untuk lu berdua. Gua mau minta maaf kalau misalnya selama di Comika, gua sadar bahwa sering kali Comika nggak bisa lari secepat yang talentnya mau. Ya, tapi itu juga berarti talentnya emang larinya, talentnya saking sehatnya. Ngerti nggak maksud gue? Iya, iya. Talentnya saking sehatnya emang larinya cepat. Nah, ada masanya emang Comika nggak bisa bantu. Jadi kalau misalkan lu mau lari silakan, moga-moga lu bisa sukses. Amin. Dan maksudnya bukan cuma Brata, siapapun yang nanti ngikut. Tapi kalau mau pakai fasilitas ini ya datang lagi aja. Terima kasih Mas Panji, Ya, saya nggak usah juga sungkan. terima kasih banyak selama ini dapat ilmu dari Mas Panji juga. Tidak ada. Kalau dia bicara tuh saya tidak Iya. potong. Kalau dia Maaf. tenang. Dia tangkis semua omongannya. Ya silakan, saya dengarkan. Saya terima kasih banyak untuk Mas Panji. Bahkan di luar dari itu banyak lah. Bukan cuman stand up, banyak pelajaran hidup yang dikasih sama Mas Panji juga, terutama tentang berjuang. Semangat yang Ya. tidak habis-habisnya Mas Panji berjuang di New York sana. Itu yang mesti saya tiru dan betul-betul saya betul-betul tirulah Mas Panjinya. Dan banyak juga bantuan dari Mas Panji itu waktu kasus saya dulu. Mas Panji datang gitu, nge-support, dan fasilitas Comika juga waktu itu support kami untuk melipir dulu ke hotel yang alhamdulillah bisa bikin saya jadi tenang gitu. Itu tuh semua tidak bakalan hilang di kepala saya, makanya saya berterima kasih. Di Comika ini tuh tempat saya belajar dan menimba ilmu. Jadi saya berterima kasih banyak. Jadi kalau misalnya ke depan nih, misalkan kita tidak jalan, saya tetap menjaga hubungan baik ya dengan Mas Panji ya. Begitu Mas Panji ya. Kan stand up kapal 2 Mas kan Panji. gue line up udah. Komennya masih itu Iya, lagi. itu. Amin. Mas Panji tidak suka laut sih kayaknya. Gue lebih suka laut daripada gunung. Iya, benar. serius? Iya. Lu Kirain ajak ke perkotaan. Tapi lebih seneng Selain kota, perkotaan. lebih seneng kota. Iya. Lebih senang Lu ajak kota, gue Mas ke Panji. gunung, gue menghindar. Lu ajak stand up gunung nggak pernah nongol kan? Stand up hutan. Gak cocok dia sama Zawin. Mas. Iya. Iya, gue nggak bisa. Nggak bisa. Tapi gue hanya ingin ada di puncak gunung. Iya. Gimana caranya? Iya. Iya. Tapi gue kalau di laut masih lebih senang. Lebih senang ya. Gue Siap, gini-gini Mas Panji. Moana loh gue. Wah. Moana lagi. Comika ngajarin banyak hal sih. Banyak, Tapi ini gak tau prinsip yang kayaknya lama banget Mas Panji nggak pakai. Ini saya nggak tahu juga ini Mas Panji yang punya atau siapa.
yang Mas Panji pernah ngomong kerja keras tuh dapat mengalahkan bakat ketika bakat tidak pernah bekerja keras. Itu bukan kutipan gue. Nggak ada kutipan yang keluar dari mulut gue tuh punya gue, Jadu. Termasuk sedikit lebih beda, lebih baik itu bukan gue sebenarnya. Bukan publik. Iya, enggak, gue bilang itu punya Seth Godin, tapi emang benar kerja keras akan mengalahkan bakat ketika bakat nggak bekerja keras, betul. Iya. Nah itu karena saya masuk sini kayak tolol nih, tolol banget gitu. Ngerasa Mas nggak Panji berbakat nggak pernah ngomong, tapi dari tatapan Mas Panji tuh kayaknya anak bocah tolol nih yang masuk nih, siapa sih? Suzon gitu. banget, anjing. Gitu. Asumsi ya, asumsi. Jadi Nah, tapi Jadu itu perjalanan- emang tahan banting banget orangnya. Tahan banting, ya? Gue nggak tahu lu sadar atau enggak ya, tapi Jadu tuh tahan banting banget loh. Karena waktu dia masuk, itu masuk bertiga, yang dua mental loh. Iya, bener. Yang satu malah ini anxiety di Transjakarta anxiety dia. Anxiety. Yang satu berantem sama Toro. Iya lagi. Halo. Yang sisa dia jadi mungkin ada kemampuan tahan bantingnya juga yang ngebantu Iya, lu. kan? iya. Itu sih. Betul. Iya, tapi makasih ya Jad. Terima kasih juga Mas Panji. Saya sih ngerasa lulus aja gitu di sini. Dan ilmunya mah kalau mau dibalas segimana juga kayaknya nggak Balas di nggak 18. cukup deh. Balas di 18. Waduh, bagus lah gitu. Balas di 18. Itu community building. Betul, itu community building, Balas betul. di 18. Iya. Ya udah, makasih banyak, sukses terus Juga, untuk lu terima kasih berdua. banyak, Mas Terima Panji. kasih Mas Panji. Pantau terus karirnya Brata. Banyak orang yang bilang si Teta itu rilis kapan ya? Si Digital Download. Belum. Kita Belum. lagi masih obrolin nih karena ada hal-hal teknisnya Iya. belum selesai. Tapi si Teta itu banyak yang bilang adalah salah satu spesial terlucu yang mereka pernah lihat. Amin. Amin. Bener nggak? Loh, kok si Aldi ketawa sih? Ya, dia tuh Dia, Pak. jadi beban, dia ketawa kayak mampus kok jadi beban gitu. Iya, Nggak, tapi gitu lu ya. denger itu nggak? Iya banyak. Hampir semua orang nonton itu, anjing ini Amin, lucu amin. banget. Kami Ya juga nggak Allah. expect sih segitunya ini. Iya. Tapi maksudnya lu beban takutnya di spesial berikutnya ya? Spesial berikutnya terus ketika dia download digital nggak terlalu deh. Gitu maksudnya. Enggak, karena gini. Sebenarnya gue pernah ngalamin kayak gitu di Mesake Bangsaku. Orang bilang bagus banget Mesake Bangsaku. Oh iya. Iya waktu itu, sampai makanya kan jedanya lama. Lama. Sebelumnya kan setahun. Iya, benar. BTT 2011. Oh bukannya kan ada World Tour? Enggak. Oh emang dijedain lama tuh. Iya. Udah lama tuh. Karena World Tour kan ngulang materi MB. Iya benar. Masih gue pakai Iya, lagi iya. gitu. Saking bingungnya, gimana ya? Iya, benar. Sampai akhirnya gue sadar, ini salah satu yang membantu. Gue pikir MB itu kayak magnum opus gue ya, karya paling bagus. Iya. Ternyata ada yang bilang, gue lebih suka Merdeka dan Bercanda. Nggak ada yang bilang BTT bagus sih. Tapi ada yang bilang, gue lebih suka Merdeka dan Bercanda. Terus gue berkesimpulan, oh sebenarnya tiap orang mah seleranya beda-beda. Iya. Pas gue bikin juru bicara, malah ada yang bilang juru bicara paling bagus. Oh. Pas gue bikin Pragiwaksono, yang gue pikir Pragiwaksono ini paling gak ada kontroversinya dan segala macam, Soleh bilang itu spesial favorit gue. Kebayang nggak maksud gue? Oh iya, jadi ada aja. Karena nggak ada Pragiwaksono tuh paling personal. paling nggak nasionalisme gitu kalau menurut Soleh. Iya. Paling nggak ada sok kelihatan pinternya. makanya si Soleh seneng. Tapi kan itu berarti Semi aja lebih seneng MDB. Di antara semua. Semi kan nonton hampir semua. Iya. Semi nonton Slim Boy. Yang berarti sebenarnya beban itu nggak perlu terlalu dipikirin. Iya. Kita mah bikin karya, emang Aldi anjing. Lu udah bikin spesial belum? Lu udah kan? Udah. Ya, emang tolol lu. Nggak, tapi maksud gue, kita mah berkarya yang nikmat aja. Iya, benar betul. Mas Panji. Masalah ini paling bagus atau enggak, itu urusan yang nonton. Siap. Ya, itu aja. Dan stand up kapal sudah habis, mungkin ada acara seri berikutnya. Tapi kalaupun nggak ada stand up kapal, ya tungguin aja mereka berdua ngelahirin apa. Amin, Ya, siap. itu dari gue. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Panji. Terima kasih Mas Panji. Jadi udah tahu belum nama manajemennya apa? Nggak ada, kita mah jalan. Kodongji. 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 Dumba-dumba manajemen. Dumba-dumba mau stand up. Iya, yaudah, thank you. Bye-bye. Sama-sama. Makasih.